Edukasi kesehatan yang asyik. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum teman sejiwa, teman sehat jiwa dan raga. Jumpa lagi dengan saya Yensi di podcast Edukasi kesehatan yang asik. Pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber yang profesional di bidangnya, yaitu beliau seorang dokter di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Judul podcast kita hari ini adalah kejang demam pada anak, Dok. Nah, ya temanya itu, dokter. Langsung saja kita ke pembahasan materinya ya. Kita mulai aja karena sudah ditunggu-tunggu, yaitu mulai dengan kejang demam, gitu, Dok, nggih. Emiria Tunggadewi, dokter spesialis anak yang praktek di Rumah Sakit Banyumanik 2 Semarang. Saya praktek di sini setiap hari Senin sampai Jumat sore, terus kalau Sabtu di siang hari. Untuk detail jamnya nanti bisa lihat di profil di Rumah Sakit Banyumanik 2. Saya alumni dari Undip, FK Undip untuk S1 dan PPDS-nya juga di Undip. Pagi ini kita mau membahas tentang kejang demam, Dok, pada anak. Sebenarnya apa sih kejang demam pada anak? Mungkin dokter menjelaskan, izin kepada teman sejiwa semuanya. Ibu-ibu sekalian tuh pasti kan panik ya kalau ngelihat anaknya kejang ya, pasti bingung gitu ya. Terus mereka bertanya-tanya, kenapa sih anak saya bisa kejang? Kenapa kok kejang gitu ya? Jadi kejang demam itu kejang yang terjadi karena demam ya. Sesuai deh judulnya aja, kejang demam. Berarti kejangnya terjadi karena demam. Nah, demam itu suhu berapa sih? Suhunya di atas 38 derajat Celcius. Oh, gitu. Ya. Dan yang disebut kejang demam itu ya, itu normalnya hanya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Oh, jadi gitu. Kalau masih dalam range umur segitu dia terjadi kejang demam, itu masih hal yang wajar. Ya, tapi kalau di bawah 6 bulan atau di atas 5 tahun itu harus diperiksa betul-betul itu penyebabnya karena apa. Dan yang lebih penting lagi, kejang demam itu terjadinya bukan karena proses yang berada di dalam kepala. Ya, jadi dia bukan termasuk infeksi otak. Jadi kejang yang didahului oleh demam. Nah, demamnya itu adalah penyebab sakitnya adalah selain yang di luar kepala. Bukan terjadi di dalam kepala. Ya, jadi misalnya makanya harus dicek kejangnya kan karena demam. Nah, demamnya karena infeksi apa? Bisa karena infeksi paru-paru, karena infeksi saluran cerna ya. Paling sering penyebabnya karena infeksi ya, karena demam itu salah satu tanda dari infeksi. Ya. Jadi artinya kejang demam di sini, kejangnya itu didahului dengan demam ya, Dok ya. Demam yang lebih dari 38 derajat Celcius. Terus kemudian menimbulkan kejang gitu ya, Dok ya. Oh, gitu. Jadi ibu-ibu di rumah atau momi-momi di rumah harus memahami ini ya. Nah, momi di rumah juga pengen tahu nih, Dok, caranya gimana sih? Bisa nggak sih nggak kejang gitu? Dihindari bisa nggak sih gitu? Bisa, tetapi sebenarnya bukan bagaimana caranya mencegah dia kejang. Karena kalau begitu dia demam kan dia pasti kejang. Jadi yang sebenarnya harus dicegah adalah bagaimana caranya supaya dia tidak demam. Karena begitu dia demam, ya dia sebentar lagi pasti kejang. Ya. Nah, kadangkala ya para ibu-ibu sekalian itu menyepelekan sakit-sakit ringan. Ya, nanti begitu dia demam baru bingung gitu ya. Jadi sakit-sakit ringan itu contohnya seperti apa? Batuk pilek, terus diare, muntah gitu. Jadi sebenarnya untuk mencegahnya adalah begitu anaknya terdapat keluhan ya, baik batuk sedikit, pilek sedikit, mencret sedikit, segera periksakan ke dokter terdekat. Kalau dirasa di fase pertama mungkin masih kurang mantep, kan bisa periksa ke dokter-dokter lainnya. Ya. Nah, jadi begitu gejala awal keluhan sakitnya itu sudah teratasi, kan dia pasti tidak demam. Kalau dia tidak demam kan pasti dia tidak kejang. Nah, itu yang seharusnya sejak awal dipahami. Kalau dia sudah demam berarti istilahnya kan berarti sakitnya sudah memberat. Kalau sakitnya sudah memberat diberikan
penurun panas, paracetamol, itu biasanya tidak langsung berefek. Nah, ibunya bingung, udah dikasih paracetamol dok, tapi tidak turun. Ya jelas tidak turun, karena berarti sakitnya memang sudah berat. Ya, kali. Jadi paracetamol itu hanya obat menurunkan demam ya, bukan mengobati penyakit utamanya. Jadi memang yang harus kita pahami semua momi-momi, bunda-bunda yang ada di rumah pada anak usia segitu adalah ketika ada sinyal-sinyal sudah mulai tidak sehat anaknya itu langsung diperiksakan ya dok ya. Iya, Jangan betul. nunggu panas, intinya itu jangan nunggu panas, langsung diperiksakan. Kalau seandainya nih dok ya, anaknya tuh panas terus kemudian kondisi kejang itu terjadi di rumah, Segera berikan paracetamol setiap 4 jam. Dosisnya 10 mg sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian itu kalau demamnya ya. Kalau sudah demam terus kemudian sudah kejang, yang dilakukan pertama kali adalah jangan panik. Oh, jangan panik. Ya, Jangan panik dulu. Itu terutama hal yang paling penting. Harus tenang. Jadi tenang itu dalam arti begitu anaknya kejang, langsung dilakukan hal-hal yang sebenarnya paling utama. Yang pertama, segera anak itu dimiringkan. Tujuannya supaya segala sesuatu yang ada di mulut, kan kalau kejang itu bisa berbuih, kemudian bisa juga waktu itu dia lagi makan, ada makanan di mulutnya. Jadi tujuan dimiringkan, kalau misalkan pada saat kejang ada sesuatu di mulutnya dan dia memuntahkan, muntahannya itu keluar. Perlu diingat buat para ibu-ibu, kalau anaknya muntah, biarin muntah aja ya. Karena kalau nanti dia muntah, kemudian itu masih ada di dalam mulut, yang paling ditakutkan adalah risiko tersedak masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian tidak boleh memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Itu yang ditakutin adalah nanti dia bisa tersedak sama. Jadi prinsipnya kita harus menjaga jalan nafasnya supaya tetap lancar. Karena kalau jalan nafas tidak lancar, kondisi kejang itu pasti anak tidak sadar kan pada saat kejang. Nah, kalau jalan nafas tertutup, oksigen tidak bisa masuk. Itu justru yang paling berbahaya ya. Yang bikin bahaya bukan kejangnya, tetapi jalan nafasnya yang tertutup. Ya. Kemudian kalau memang ibu-ibu punya stok ya, sedia di rumah ada obat pemutus kejang yang namanya diazepam ya, yang lewat dubur boleh diberikan, dimasukkan lewat dubur ya. Dosisnya itu yang khusus kurang dari 12 kilo itu 5 mg dan yang lebih dari sama dengan 12 kilo itu 10 mg. Ya, tapi hanya boleh dimasukkan di rumah 1 kali dengan resep dokter dan dokter pasti hanya meresepkan untuk memang anak yang sudah ada riwayat kejang demam sebelumnya. Jadi kalau belum ada riwayat kejang demam, pasti dokternya juga tidak akan meresepkan. Ya, betul. Karena kan seperti tadi disampaikan juga, kejang demam itu terjadi di luar otak. Di luar otak. Ya. Jadi kalau sampai dia menimbulkan masalah, berarti kan problemnya di dalam otak. Oh gitu. Nah, tanda-tandanya ada yang problem di dalam otak itu bisa macam-macam ya. Yang pertama, setelah kejang anaknya tidak sadar, Mbak. Setelah kejang anaknya tidak sadar, atau misalkan setelah kejang anaknya ada kecacatan. Kecacatan misalnya ada anggota gerak yang tidak bisa digunakan, itu ada. Kemudian misalkan dia juga nanti ada kelumpuhan kayak gitu. Memang bangun, anaknya bangun, tapi kontaknya tidak jelas. Jadi kayak melek tapi nggak ada tatapan matanya kosong. Oh gitu. Itu juga ada. Itu berarti kan tuh prosesnya terjadi di dalam otak. Kalau proses terjadi di dalam otak berarti bukan termasuk kriteria kejang demam. Terus kejangnya juga tidak bersifat seluruh tubuh. Jadi kejang yang normal, yang biasa, yang memang gak apa-apa gitu, itu kejangnya seluruh tubuh malahan ya dok ya. Kalau kejangnya satu sisi, misalkan cuma tangan doang atau sebelah kanan doang, itu malah justru kejangnya yang berbahaya. Jadi kalau kejang seluruh tubuh tuh malah sebenarnya ya udah nggak apa-apa, itu memang karena kejang demam yang normal. Nah, kalau
kalau misalkan nanti terjadi problem misalkan ya, setelah itu dia tidak sadar, ada kelupuhan atau misalkan ada kelainan. Nah, itu kan berarti memang proses terjadi di dalam otak. Dokter pasti akan melakukan tindakan selanjutnya. Entah itu pemeriksaan CT scan ataupun nanti ada pemeriksaan lainnya. Yang paling berbahaya justru adalah tersedak ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, kalau dia kejang tidak boleh ada sesuatu apapun di dalam mulut untuk menjaga jalan nafas. Sedangkan bayangkan lambung dan usus anak-anak yang masih kecil, yang masih ringkih itu ya, dikasih kopi. Akhirnya apa? Ususnya terluka. Terluka akibatnya apa? Ususnya bolong lama-lama. Malah jadi infeksi baru ya, Dok. Ya. Jadi biar nggak kejang loh, bukan biar nggak kejang. Sekarang gimana caranya ya supaya anaknya tidak kejang, tapi bukan memberikan sesuatu hal yang berbahaya ya. Jadi teman sejiwa semuanya harus dipahami ya, kalau memberikan kopi pada anak-anak biar nggak kejang itu adalah mitos ya. Jadi sudah tidak dianjurkan untuk memberikan, nggak boleh. Terbukti tidak bermanfaat dan justru malah berbahaya. Begitu. Baik, alhamdulillah kita sudah mulai memahami atau ngerti sekarang kan ya, ternyata kejang demam itu seperti ini loh gitu. Nah, bunda-bunda semuanya jangan khawatir kalau misal memang bunda itu ada masalah di anaknya atau pengen ngecek anaknya ini tumbuh kembangnya sudah sesuai atau belum, bisa langsung aja periksain ke Poliklinik Spesialis Anak di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Nanti bisa bertemu langsung dengan Dr. Dian Emeria untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin mau konsultasi lebih lanjut lebih dalam terkait dosis, terkait putra-putranya yang mungkin ada riwayat kejang ya Dok ya, udah pernah riwayat kejang itu. Ya, nanti biar ditampilkan jadwalnya di sini. Oke, semuanya. Mungkin untuk podcast kita hari ini mungkin kita cukupkan ya Dokter. Dokter terima kasih. Kemudian selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin ada pesannya, Dok, kepada ibu-ibu ya yang mempunyai anak-anak, baik anaknya sehat ataupun sakit, gak apa-apa kok. Kalau misalnya kalian datang tapi anaknya keluhannya masih ringan, gak apa-apa, tidak akan disalahkan. Baru kayak gini kok sudah periksa, oh gak apa-apa. Pas harus justru waktu masih ringan segera periksa. Kalau misalnya tidak mantep, ke vaskes pertama atau ke puskesmas, bisa periksa di Rumah Sakit Banyumanik 2 ya. Okay. Kemudian harus selalu menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan dalam arti pola makan, pola tidur ya. Pola sehidup sehari-hari itu harus benar-benar menjaga kesehatan. Kita akhiri aja, dan untuk informasi tentang edukasi selanjutnya teman-teman bisa follow di akun sosial media kami di YouTube, Facebook, Twitter, ada ya. Semuanya nanti di sini ada di podcast Edukasi. Nah, sampai jumpa di next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.